dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemeriksaan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya di sini Zafia sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Pengabdian Masyarakat KKN UII, sambutan yang selanjutnya dari Mbak Rahma sebagai pihak Dipatama, kemudian sambutan ketiga dari pihak BSMI. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi tentang pemilahan sampah dan ekobrik oleh teman saya dan juga ISOMA, lalu dilanjutkan dengan persiapan pemeriksaan kesehatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fania Alia Mareta. Kepada Fania, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat perwakilan dari BSMI Yogyakarta, yang saya hormati pengurus Pondok Yayasan Pesantren Yatim dan juga Duafa Madaniyah yang sudah meluangkan, dan juga kami berterima kasih sebesar-besarnya untuk bekerja sama dan juga mendapatkan izin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan juga penyuluhan mengenai daur ulang. Perkenalkanlah, sebelumnya kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang sedang melaksanakan pengabdian masyarakat yang dapat disetarakan dengan kuliah kerja nyata. Di sini kami memohon izin dan juga berterima kasih sebanyak-banyaknya telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan program kegiatan kami. Di sini program kegiatan kami yang berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan juga penyuluhan dari pendaur ulangan sampah. Nah, monggo Bapak atau Ibu dan juga adik-adik yang ingin berkonsultasi dengan dokter dan juga mungkin membutuhkan pengobatan, nanti kami bersedia. Karena di sini kami bekerja sama dengan para dokter dan juga tenaga kesehatan dari BSMI Yogyakarta atau Lembaga Bulan Sabit Merah Indonesia. Dan di sini kami juga akan melakukan penyuluhan mengenai cara daur ulang sampah seperti pemilahan sampah organik dan juga anorganik, dan juga akan membuat salah satu produk yang bermanfaat untuk mengurangi sampah yang menjadi topik pembicaraan saat ini. Nah, kami berharap dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik, bagi Mas, Mbak, Ibu atau Bapak, dan juga para dokter atau tenaga kesehatan dan juga kami sendiri. Saya memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fania Alia atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan dari perwakilan pihak Dipatama. Kepada Mbak Rahma, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dari mahasiswa UII dalam acara pelayanan kesehatan lansia dan difabel. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga dari BSMI di Yogyakarta. Selamat datang di Asrama Lansia Madaniyah lebih umumnya. Dan ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan dari pihak BSMI Yogyakarta kepada Mbak Lisa Husna. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah bersama dengan ibu bapak di sini, alhamdulillah banget ya, satu kenikmatan, dan dengan teman-teman juga dari adik-adik yang luar biasa. Hormat kami kepada tuan rumah, Mbak, Pak ya, kemudian juga kepada teman-teman BSMI, pada ibu bapak yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Liza Husna, tapi saya lebih suka dipanggil Husna ibu. Nah, saya perwakilan dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Teman-teman, karena ketua Bulan Sabit Merah Indonesia, Dr. Bambang Edi Husnianto, spesialis anak, sedang tidak bisa hadir karena kan sedang ada acara di luar. Kemudian ibu sedikitnya sudah pernah dengar tentang BSMI? Ada yang sudah pernah dengar tentang BSMI? Adik-adik mungkin ya pernah kita ya. Jadi BSMI itu Bulan Sabit Merah Indonesia. Gitu. Nah, seperti bulan merah ya. Di Bulan Sabit Merah Indonesia ini adalah lembaga kemanusiaan. Sudah ada di beberapa daerah dan provinsi. Oke. Nah, kalau di Jogja kami terlahir itu ketika ini gempa. Gempa 2004 ya. 2006 ya, ngapun, dan saya sebenarnya bukan asli Jawa ibu. Jadi saya aslinya Sumatera ya. Nah, jadi ketika dulunya ada gempa di Jogja, disitulah BSMI berdiri untuk BSMI Yogyakarta. Nah, selain BSMI itu bidangnya pada kemanusiaan, yaitu tentang kebencanaan, kemudian ini seperti kerjasama dan kegiatan pemeriksaan kesehatan, BSMI juga sudah ke beberapa kancah sosial lainnya. Seperti sekarang ini adalah yang kita lihat ibu-ibu kami mensosialisasikan. Bagian dari kami adalah juga merupakan relawan kemanusiaan untuk saudara-saudari kita di Palestina, ibu. Ya, jadi BSMI bukan, alhamdulillah, ranahnya bukan hanya di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Palestina, dan di BSMI ada beberapa program saudari-saudara kita di Palestina di sekolah di Indonesia ada yang beberapa dokter. Nah, kemudian salah satu juga kegiatan kami selain pelayanan kesehatan, kami juga ada program BSMR, Bulan Sabit BSMR itu untuk remaja itu. Nah, kemudian titip kami bersama ibu-ibu dari Dr. Bambang juga menyampaikan, kita doakan bersama-sama ya Bu, Pak, saudara-saudari kita yang sekarang lagi di Gaza ya, sedang sedang mengalami ledakan ya Bu ya. Jadi mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar ya Bu ya, Palestina dan Gaza. Nah, saya di sini kita bersama, terutama dari Bulan Sabit Merah Indonesia, memohon doa Bu ya, mohon doa Bapak semuanya untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang sudah berjihad menjadi syahid. Amin ya. Nah, saya akhiri, mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang dari saya, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lisa Husna atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah materi tentang pemilahan sampah dan juga ekogrip disertai dengan tanya jawab. Untuk materi ini akan disampaikan dari salah satu perwakilan dari Pengmas KKN UII, yaitu Saudara Valinia Simadingita. Pada Valin, waktu dan tempat disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik dan kakak-kakak. Terima kasih sebelumnya terhadap moderator karena sudah mempercayai saya untuk menyampaikan materi ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat berkumpul di pagi menjelang siang ini. Izinkan saya, Farinia Sifanabita Terfozia, menyampaikan materi tentang pentingnya pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sebelumnya saya haturkan juga terima kasih kepada Yayasan Pondok Pesantren Jati Buaka Madaniyah, lalu terhadap Baitul Ma'al Berbabu dan Dipatama, serta BSMI Yogyakarta. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia, sebelumnya ada yang tahu apa pengertian sampah? Oh ya. Jadi sampah itu adalah sisa-sisa buangan dari produk atau barang-barang yang ibu beli, seperti membeli kemasan snack, seperti itu ya. Lalu biasanya sampah-sampah ini bakal tercemar jika kita tidak membuangnya sesuai dengan ke tempat yang benar, lalu sesuai dengan jenisnya. Biasanya juga faktor-faktor dari penimbunan sampah ini adalah kurangnya edukasi karena terbatasnya minimum komunikasi oleh mengenai pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu sampah seperti dedaunan, sisa-sisa makanan, sampah plastik itu juga suka tercacar kemana-mana, sehingga perlu diperlukannya pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Dari adanya permasalahan tersebut, maka kita harus mengetahui jenis-jenis sampah. Sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya, ada yang mengetahui apakah jenis-jenis sampah itu ada berapa? Ya, ada organik, ada plastik. Ya, Masya Allah. Betul sekali yang disebutkan oleh Bapak Rahmat. Jenis sampah itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada organik, yang kedua ada anorganik, yang ketiga ada B3 atau berbahaya dan beracun. Saya izin menjelaskan. Yang pertama ada sampah jenis organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Dan biasanya sampah itu mudah membusuk, seperti kotoran hewan, dedaunan, sisa-sisa makanan. Sehingga sampah organik tersebut perlu diolah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, yaitu dengan cara seperti sisa-sisa makanan bisa dibuat oleh kompos. Lalu juga ada kotoran hewan dari sapi misalnya, bisa menjadi biogas alam. Lalu dedaunan juga bisa kita buat menjadi bahan-bahan dapur untuk masak. Begitu. Yang kedua ada jenis sampah B3. Tadi apa B3, Bu? Berbahaya dan beracun. Sampah B3 ini biasanya berbahaya dan beracun sehingga tidak boleh kita olah. Jadi yang mengolah itu harus pihak ketiga, di mana pihak ketiganya itu seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, karena itu bisa berdampak negatif bagi kita. Contoh sampah B3 adalah obat-obatan, pengharum ruangan, lalu pengharum rambut, alat make up, itu termasuk berbahaya dan beracun, sehingga kita tidak bisa mengolahnya, dan yang mengolahnya itu pihak-pihak yang sudah sudah saatnya ia olah, seperti DLH dan KLHK.
Yang terakhir ada sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari non alami namun susah diuraikan, seperti sampah plastik, lalu kemasan-kemasan botol, sampah-sampah seperti mie instan dan lain-lain. Walaupun susah diuraikan, sampah anorganik ini bisa didaur ulang melalui 3 cara: reuse, recycle, dan reduce. Kalau reduce ini artinya mengurangi. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengurangi untuk menggunakan sampah-sampah anorganik, seperti mengurangi menggunakan sedotan, mengurangi menggunakan botol plastik air mineral, seperti itu ya. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali, seperti botol plastik digunakan kembali untuk tempat deterjen. Lalu memanfaatkan kantong makanan untuk tempat pot, seperti misal kaleng biskuit bisa digunakan untuk pot tanaman, seperti itu. Lalu yang terakhir ada recycle, yaitu mendaur ulang, di mana sampah yang anorganik ini bisa kita daur ulang dan bisa menjadi nilai jual. Contohnya itu seperti kegiatan EcoBrick yang akan saya jelaskan nanti. Yaitu EcoBrick sendiri ini merupakan arti dari alternatif daur ulang dengan cara bata ramah lingkungan. Batanya di sini maksudnya adalah produk sampah anorganik dibuat menjadi benda bangunan yang mempunyai nilai jual dan estetika. Caranya adalah yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alatnya ada stik kayu, lalu sampah-sampah anorganik seperti plastik, yaitu botol kemasan air mineral plastik. Lalu dibantu dengan sampah-sampah lainnya seperti sampah bekas minuman, makanan, dan lain-lain. Dan dibantu juga oleh lem silikon. Caranya adalah sampah-sampah plastik bisa kita masukkan ke botol plastik dengan cara memasukkannya ya ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah itu kita dorong sampah tersebut sampai ke bawah. Hingga rapat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah itu susun semuanya. Jika sudah jadi akan menjadi seperti ini. Begini ya ibu bapak-bapak. Dengan hasil begini kita dapat memberikan suatu benda, yaitu kita satukan seperti ini. Lalu jika ibu-ibu mempunyai triplet atau semacamnya, kita bisa taruh di sini dan nanti menggunakan lem. Lalu ini bisa digunakan sebagai meja, begitu. Karena saya tidak mempunyai triplet sehingga menggunakan kardus terlebih dahulu.
juga memberikan contoh jenis-jenis sampah yang tadi saya sudah jelaskan. Ada yang tahu ini contoh jenis sampah apa? Ibu sama apa? Nomor 3 tadi Mbak, apa Mbak? Ya, ini ada alat make up, B3. obat-obatan ya. Betul, Bapak Rahmat, ini adalah sampah B3, berbahaya dan beracun. Sehingga dibuangnya harus di sampah B3 agar diolah oleh DLH dan KLHK. Kalau ini ada yang tahu sampah apa? Organik ya? Ya, betul sekali Pak Rahman. Berikan tepuk tangan. Betul sekali, ini organik. Ada juga sisa makanan bisa ya, termasuk organik. Jadi nanti ini dimasukkan ke sampah jenis golongan organik. Iya. Nanti bisa diolah menjadi pupuk, kompos, begitu. Dan yang terakhir, sampah yang terakhir adalah anorganik. iya, anorganik, yaitu seperti botol plastik, kemasan makanan. Nanti bisa didaur ulang seperti ini ya ibu-ibu. Lalu nanti bisa menggunakan triplek, kita lem dan menjadi meja, begitu. Mungkin itu materi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan yang saya punya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saudara Valin atas materinya. Jadi untuk selanjutnya ini ada sedikitnya sesi praktik latihan gitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga bisa langsung untuk mencoba gimana sih caranya untuk membuat ekobrik begitu. Nah, ini dari Valin bisa mungkin ini salah satu yang Ya, ada yang bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berminat untuk melakukan praktek tadi? Monggo Bapak Ibu, ada yang berminat untuk mempraktekkan lagi ya? Monggo, ada yang mau angkat tangan? Pak Sutis. Monggo. Monggo, Mencoba berlatih untuk memasukkan ke botol. Monggo. Mbak Parto, Mbak Parto. berlatih. Mbak Parto. Sini Mbak, buat praktek aja. Monggo, latihan praktek. Monggo, Sama Pak Rahmat. Enggak puasa. mungkin Pak Rahmat barangkali berminat. Atau si Mbak Parto. Mungkin Mbak Parto Mbak yang agak Tuh Mbak Parto itu. Mbak Parto sama Masukkan itu botol. mungkin ibu-ibu Sampah yang ke dari plastik. luar juga nggak apa-apa Ibu. Ibu Semi, Ibu Semi mungkin. Ibu Semi sama Ibu Parto. Mungkin ibunya berminat. Impossible. Impossible. Mudah. Jadi kan terakhir sampah anorganik. Kita masukkan ke Gitu. sampah anorganik. Mungkin dia nggak tahu. Biar sekalian ini menjadi hasil nilai jual begitu. Masukin. Ya. Ibunya mungkin
Petang cerai bro. Petang cerai bro. Iya, tambahkan sampai ke bawah. Jangan kayak ini tempat di tempat. Dijadikan meja itu tidak runtuh begitu. Iya, mungkin belum bisa karena ini sampah atau tidak sejenis. Iya, tidak sejenis. Betul. Karena sebenarnya mengurangi sampah plastik. Iya, bisa dibakar juga. Cuman kalau dibakar nanti asapnya ini mengganggu pernapasan begitu. Jadi minimalisir. Itu nyarinya gimana? Apa? Nyarinya sampah itu gimana? Nyarinya kan misalnya ibu harus belanja ke pasar. Oh, jadi cuma sampah kita sendiri. Iya, sampah kita sendiri. Iya, begitu. Dibuangnya sesuai jenisnya begitu. Ini tak pamer sampah. Sampah gitu kan. Padahal ini enggak sampah. Iya. Cuman daripada terbuang sia-sia begitu. Kalau memang masih digunakan, bisa digunakan. Cuma kalau misalkan seperti ini kan, itu kan tidak bisa digunakan kembali. Iya. Jadi kita bisa pakai untuk pakai bahan ekspor. Iya, karena ini termasuknya sampah plastik juga kemasan gitu. Jadi jenisnya karena bukan organik. Ya, sudah dibersihkan. Jadi tidak kotor insya Allah. Oh iya, oh iya, biasanya kalau misalkan ambil sampah digunakan, nggak apa-apa diambil aja dulu. Mungkin bisa bermanfaat gitu. Jadi bisa kita lebih dahulu, lalu dimasukkan hasilnya susah nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa. Memang kalau yang lebih kecil itu ya susah dipadatkannya begitu. Lebih mudah yang wale amiati cukup wale plastik enggak belanja wale amiati wale pak udah plastik